Terpuji nama Tuhan karena kasih setia Tuhan untuk kita semua. Pimpinan penyertaan pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna bagi setiap kita yang sudah ditunjukkan dan dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita, bahkan sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Engkau sudah beri dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, bahkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Untuk segala hal yang Tuhan izinkan untuk kami alami dan kami nikmati. Bahkan sampai hari ini penyertaan Tuhan yang sempurna selalu diberi dan dinyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, bahkan memampukan kami untuk memahami bahagian firman-Mu ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada kesempatan hari ini yang terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan pasal 14 ayat yang ke-10. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan pasal 14 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri ke mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan kemudian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya
dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang satu pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk memulai pekerjaan yang baru, untuk memulai pelayanan yang baru, untuk memulai dengan cara mengintai tempat yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha bagi umat Israel, yaitu Kaleb bin Yefunne. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel sampai di padang gurun Paran yang berbatasan dengan tanah Kanaan. Tuhan menyuruh Musa untuk mengirim sebanyak 12 orang untuk mengintai negeri yang akan mereka duduki. Jadi masing-masing suku, sebanyak 12 suku bangsa Israel, supaya mengutus satu orang untuk nantinya akan dikirim sebagai pengintai. Jadi 12 orang ini mewakili 12 suku bangsa Israel mengintai tanah Kanaan untuk melihat dengan jelas seperti apa negeri yang akan mereka masuki, seperti apa kondisi negeri bahkan penduduknya dan situasi yang ada di negeri itu, supaya ketika mereka masuk ke negeri itu mereka paling tidak sudah memahami situasi dan kondisi baik alam maupun penduduk yang tinggal di tempat-tempat itu. Dan Kaleb bin Yefunne adalah salah seorang yang dipilih dari suku Yehuda untuk turut serta menjadi pengintai yang akan memasuki tanah Kanaan untuk melihat dengan jelas apa yang ada di tempat tersebut. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, itulah yang diimani oleh Kaleb bin Yefunne. Ia percaya bahwa ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menggenapi dalam setiap kehidupan umat Israel. Janji Tuhan lebih berharga dari apapun yang dimiliki oleh seseorang, dari apapun yang dipunyai oleh seseorang. Lalu apakah yang bisa diharapkan dengan janji Tuhan? Kaleb adalah pribadi yang telah mendengar bagaimana Tuhan berjanji kepada umat Israel. Itulah yang diimani oleh Kaleb. Itulah yang dipercayai oleh Kaleb atas janji yang Tuhan sudah ucapkan bagi umat Israel. Kalau kita belajar dari pribadi yang namanya Kaleb bin Yefunne, hal-hal apa yang dapat kita lihat dari kehidupan Kaleb? Dari bacaan ini paling tidak ada 3 bahagian yang kita bisa teladani dari kehidupan Kaleb bin Yefunne. Yang pertama adalah Kaleb adalah pribadi yang beriman. Kaleb adalah salah seorang yang diutus Musa untuk masuk ke tanah perjanjian sebelum bangsa Israel memasukinya, dengan tujuan adalah untuk memata-matai, untuk melihat-lihat, untuk menyelidiki wilayah itu dengan seksama, sehingga mereka bisa mengambil keputusan untuk menyampaikan sebagai sebuah kesimpulan atas apa yang mereka amati di negeri itu.
dan perjalanan mereka untuk mengintai wilayah yang baru itu. Alkitab mencatat bahwa selama 40 hari lamanya mereka mengintai negeri itu. Sehingga ketika memberi laporan kepada Musa dan Harun serta seluruh umat Israel, paling tidak ada 2 hal yang disampaikan sebagai sebuah laporan yang disampaikan kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel. Yang pertama adalah negeri itu adalah negeri yang dilimpahi dengan susu dan madu. Bahkan hasil alamnya sangat melimpah. Dengan kata lain bahwa negeri itu adalah negeri yang subur, yang dapat diolah sebagai wilayah pertanian, yang dapat diolah dan bisa menghasilkan dengan limpah dari hasil pertanian itu. Yang kedua, sebagai laporannya adalah negeri itu ternyata telah didiami oleh beberapa suku. Di antaranya adalah yang tinggal di situ adalah keturunan Enak, orang-orang Amalek, orang Yebus, orang Het, orang Amori, bahkan orang Kanaan. Dalam firman Tuhan ini mencatat bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang telah dikuasai oleh suku-suku tertentu. Memang wilayah itu telah dikuasai oleh suku-suku tertentu. Tetapi Kaleb menyatakan bahwa apa yang mereka amati, apa yang mereka lihat, jika dihubungkan dengan janji Tuhan, Kaleb tetap percaya bahwa negeri itu akan diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Kaleb beriman bahwa apa yang dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada mereka. Itulah sebabnya pada ayat 8 di pasal yang ke-10, firman Tuhan berkata, pasal 14, firman Tuhan berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian di ayat yang ke-9 berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Inilah iman yang diucapkan, inilah percaya kepada Allah yang diwujud nyatakan melalui ucapan bahwa mereka akan mengalami kemenangan, bahwa negeri itu akan dapat ditaklukkan oleh umat Israel. Meski dibutuhkan waktu yang lama untuk menantikan janji Tuhan, tetapi Kaleb tetap percaya. Kaleb tetap beriman kepada Tuhan bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan akan digenapi dalam kehidupan mereka. Kaleb bin Jefune adalah seorang pribadi yang turut serta dalam perjalanan di padang gurun, dalam pengintaian, bahkan masuk di dalam peperangan untuk merebut tanah perjanjian itu. Sampai dengan usia 85 tahun, Kaleb akhirnya mendapatkan wilayah kekuasaan, wilayah sebagai warisannya, jadi di Bukit Hebron dan sekitarnya. Itulah janji Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya, yang beriman, setiap kita yang percaya akan janji Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi. Apapun kondisi kita, kalau Tuhan telah berkata bahwa Ia akan menyertai kita, maka penyertaan yang sempurna itu akan diberikan kepada kita. Kalau Tuhan berjanji akan memberkati kita, kalau Tuhan berjanji akan menjaga dan melindungi kita, imanilah bagian itu, bahwa Tuhan senantiasa dan selalu menepati janji-janjinya. Yang kedua, belajar dari kehidupan Kaleb bin Jefune, kita akan menemukan bahwa dia adalah pribadi yang memiliki optimis. Dalam Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya,
Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Pandangan Kaleb ini berbeda dengan pandangan dari 10 orang, karena mereka jumlah 12. Yang memiliki pandangan yang sama dengan Kaleb adalah Yosua bin Nun. Jadi ada 2 orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan 10 orang lainnya. Kalau yang 10 orang memiliki pandangan dengan pesimis, tidak mungkin kita untuk masuk ke negeri itu, sebab kita akan kalah di dalam peperangan. Karena itu mereka memprovokasi umat Israel untuk mencari pemimpin baru supaya mereka kembali ke Mesir. Tetapi Kaleb bersuara dengan berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Apa yang dikatakan oleh Kaleb sebagai wujud optimisnya, bahwa ketika ia maju berperang bersama-sama dengan Tuhan, bahwa negeri itu akan ditundukkan, bahwa negeri itu akan ditaklukkan, bahwa negeri itu akan dikalahkan, dan mereka akan keluar sebagai pemenang untuk menduduki negeri itu. Kaleb dan Yosua sangat yakin bahwa Allah yang sudah berjanji itu, yang sudah memanggil mereka keluar dari Mesir, tidak akan membiarkan mereka, dan Allah juga akan menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam Keluaran 6 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Itu janji Tuhan yang kembali diucapkan kepada bangsa Israel. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Tuhanlah pemberi janji kemenangan kepada umat Israel. Hanya yang menjadi masalah adalah mayoritas umat meragukan janji Tuhan sehingga mereka berpikir negatif. Setiap kita menjadi orang percaya, di antara kita yang adalah orang percaya, seringkali kita diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat menurut pikiran kita, menurut pemahaman kita, yang terkadang mengarahkan kita kepada sikap yang pesimis. Kita tidak sanggup untuk melakukan, kita tidak sanggup untuk mengerjakannya karena dengan alasan banyak sekali. Tetapi dari pribadi Kaleb bin Yefune, kita dapat belajar bahwa dia adalah pribadi yang memiliki optimis yang cukup tinggi, bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Kalau Allah berjanji menyertai, itu yang diimani oleh Kaleb. Hal yang sama sebenarnya kita harus lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kaleb. Ia bisa menguasai dirinya, ia tetap percaya bahwa Allah yang berjanji akan terus menolong dan menyertai. Kalau seseorang bersikap optimis, maka potensi akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupannya. Dari pikirannya, kehidupannya akan menjadi hal-hal yang positif karena didorong oleh rasa optimis dalam kehidupannya. Sebaliknya, kalau kita memiliki sikap yang pesimis, maka apa yang menjadi hal yang baik sulit untuk tercapai. Karena apa? Kita belum melakukannya, kita sudah berkata bahwa kita tidak bisa. Kita belum memasuki wilayah yang baru, kita belum memasuki tatanan yang baru, kita sudah menyerah, atau dengan kata lain, menyerah sebelum berperang. Sikap optimis dari Kaleb bin Yefune adalah teladan bagi kita semua, supaya kita belajar bagaimana kita melangkah bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai dan menolong kita semua. Yang ketiga, dari bahagian ini, pribadi Kaleb bin Yefune, kita belajar beliau adalah pribadi yang bertanggung jawab.
ayat 10 di pasal 14 yang berkata, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Orang Israel marah oleh karena Kaleb dan Yosua memiliki keyakinan yang berbeda dengan 10 pengintai yang lainnya, dengan 10 suku yang lainnya. Tetapi apa yang sudah disampaikan oleh Kaleb tidak membuat dia mundur, tidak membuat ia ciut, tidak membuat ia merasa gentar dengan bahagian itu. Apa yang sudah dikatakannya sebagai wujud optimis bersama dengan Tuhan bahwa ia akan mengalahkan orang-orang yang ada di negeri Kanaan itu. Ia bertanggung jawab dengan apa yang dia saksikan di wilayah yang baru itu. Dalam pengintaiannya, ia bertanggung jawab dengan laporan yang disampaikan kepada Musa, Harun, dan seluruh umat Israel. Ia merasa bertanggung jawab dengan apa yang telah direkomendasikan berkenaan dengan wilayah yang baru, berkenaan dengan tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan sebagai milik pusaka bagi umat Israel. Dan Tuhan berpihak kepada Kaleb dan Yosua. Dalam kondisi umat Israel yang mulai terbagi menjadi 2 bagian. Sebagian besar memiliki sikap pesimis dan mau kembali ke Mesir. Sebagian kecil yang akan maju untuk merebut tanah perjanjian itu. Lalu Tuhan mengintervensi kondisi itu, dan kemuliaan Tuhan nampak di kemah pertemuan. Tuhan berfirman, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhamburan, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Apa yang diimani oleh Kaleb sebagai wujud optimis untuk menguasai wilayah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan itu yang disampaikan kepada Musa, Harun, dan seluruh umat Israel, walaupun umat Israel tidak menerima rekomendasi dari Kaleb dan Yosua. Lalu Tuhan mengatakan sebagai bentuk hukuman kepada mereka yang tidak lagi mau dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke negeri yang baru, bahwa mereka akan dihukum oleh Tuhan. Kaleb dan Yosua sangat percaya bahwa negeri yang diintai itu dapat ditaklukkan dan akan diberikan kepada bangsa Israel. Hal inilah yang membuat mereka dicemooh. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka berdua hendak dilempari batu oleh umat Israel. Tapi Kaleb dan Yosua sama sekali tidak undur dari tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka untuk pergi mengintai, untuk membuat laporan dan mengatakan kepada umat Israel. Penyertaan Tuhan adalah pengalaman hidup orang percaya sepanjang segala abad. Penyertaan itu masih berlangsung sampai sekarang. Penyertaan itu akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan Tuhan Yesus juga menjanjikan penyertaan hingga selama-lamanya. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Meskipun Yesus telah naik ke surga, tapi ia berjanji akan menyertai saudara, akan menyertai kita semua. Itulah yang harus kita imani. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, pergumulan hidup boleh ada, tetapi ketahuilah bahwa Yesus menyertai kita. Kalau Yesus menyertai kita,
maka Ia akan menolong kita di saat kita menghadapi pergumulan, di saat kita menghadapi persoalan, di saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Iman mendasari pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau iman kita kuat, maka pengharapan kita tidak akan pudar selama kita hidup. Rahasia keberhasilan Kaleb, karena ia percaya apa yang dijanjikan Tuhan akan dikenapi dalam kehidupan umat Israel. Belajar dari Kaleb, maka yang kita dapati adalah Kaleb bin Yefune adalah pribadi yang beriman kepada Tuhan. Kaleb bin Yefune adalah pribadi yang memiliki optimis, dan Kaleb bin Yefune adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kiranya apa yang kita telah baca dan renungkan, secara khusus tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Kaleb bin Yefune, menolong kita untuk menjadi anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh, yang tetap memiliki optimis dalam kehidupan, dan juga bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini, waktu yang Kau beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, belajar dari pribadi Kaleb bin Yefune. Kiranya Allah Roh Kudus akan terus menolong kami untuk menjadi pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan, untuk menjadi pribadi yang memiliki optimis dalam kehidupan, dan juga menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, menolong dan menuntun kami untuk melakukan bahagian firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.